Perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di mana saja berada. Selamat malam ya, ketemu kembali. Kita dalam program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang, edisi Senin 21 Juni 2021. Nah, ini selama 1 jam ke depan ya, kita akan ngobrol asik nih bareng narasumber kita malam hari ini. Dan tentunya nanti sahabat budaya bisa bergabung ya, atau bertanya dengan narasumber kita di line telepon 0751812414 atau di nomor 0811660924 atau ke via WhatsApp juga bisa, sahabat budaya. Oke deh, ini narasumber kita sudah terhubung ya di via Zoom. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum dengan Andika Saidino. Halo. Halo, Waalaikumsalam Kak. Iya, sudah terhubung ya? Sudah jernih? Udah Iya. Kak? Oke deh, bagaimana kabarnya nih malam hari ini, Dika? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Oke deh, sahabat muda, ini Andika Syaidino ini merupakan pemusik tradisi Minang yang sudah bergabung di BSTM Universitas Andalas Padang. Universitas Andalas Padang ya, Dika ya. Iya, dan Betul Kak. ini tentunya di bidang seni musik tradisi, sahabat budaya. Dan tentunya pasti menunggu nih sahabat budaya, bagaimana sih musik tradisi di Minangkabau ini. Nah, apalagi pengalaman Dika ya. Ini kalau boleh tahu nih Dika, sudah berapa lama sih bergabung dengan BSTM Unan? Betul Kak. Iya, Untuk seni tradisi Minangkabau. sudah berapa lama sih sudah bergabung? Sudah sejak tahun 2019 Kak. 2019 berarti Berarti sudah hampir 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. betul Kak. Iya. Nah, ini berarti kan lagi masih proses perkuliahan ya sekarang ya, Dika ya. Iya Kak. Mm-mm. Ini Dika kalau boleh tahu nih, kan biasanya ada kan BSTM itu suatu organisasi mahasiswa ya. Nah, pasti ada yang jurusan-jurusan lain yang bergabung. Kalau Dika ini memang jurusan musik tradisi atau jurusan lain nih? Kebetulan kuliah di Fakultas Ilmu Budaya ya Kak. Mm-mm. Jurusannya Minangkabau. Wah, cocok ya. Tidak jauh dari sini sih Kak. Iya, tidak jauh. Jadi bisa sambil-sambil kuliah, udah istirahat bisa main-main alat musik ya. Nah, kalau boleh tahu Iya nih, Kak. kenapa sih memilih seni musik, apalagi tradisi? Biasa kan anak muda pengennya tuh yang modern. Nah, kenapa Dika memilih seni musik tradisi? Karena enak aja didengar gitu kan, yang indah. Hah? Apalagi Minangkabau sangat banyak musik-musik yang ya membuat tenang lah jiwa ini gitu kan Kak. Ya ingin Oke. juga belajar di dalamnya. Itulah Mm-mm. masuk BSTM Oh, jadi gitu Kak. karena asik ya, membuat kita tenang ya. Dan juga bisa Ya, bergabung di ya. BSTM. Nah, selain seni musik nih, seni musik tradisi yang Dika kuasai itu apa sih selain itu? Bidang apa gitu? Kebetulan masih di tradisi Kak gitu. Oh, jadi fokusnya masih di seni musik tradisi ya. Nah, Dika, ini apa sih Ya. perbedaan seni musik modern sama seni tradisi? Apakah mungkin dari alatnya atau dari instrumennya atau bagaimana? Perbedaan dari musik tradisi sama musik modern? Mungkin dari Mm-mm. alatnya mungkin Oh, oke, alat. kita kan seperti musik tradisi di Minangkabau gitu kan Kak. Mm-mm. Pun sudah banyak yang menggunakan seperti tangga nada modern, Oke, diperbarui lah gitu Kak. Cuman tetap tidak meninggalkan tradisi yang lama gitu kan. baik. Jadi nggak boleh, ya boleh saja berkembang tapi tidak menghilangkan ya musik tradisi Minang itu. Nah, tadi kan Dika bilang tangga nada modern. Itu apa sih? Kan orang awam juga nggak tahu nih. Ya kayak Mm-mm. misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau G, E, F, G gitu kan Kak. Oke. Itu kan sudah ya Eropa banget Kak, gitu kan. Oke, jadi Nah, dan itu di mm, sekarang Talempong kan pada awalnya
dulunya hanya miliki enam 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 apa kak nada gitu kan. Mm-mm. Sekarang sudah diperbarui kayak udah kayak piano, bisa dikolaborasikan dengan ya musik-musik sekarang gitu kan kak. Semodern ya. Ya modern lah gitu kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Dika di BSTM itu memegang alat musik apa nih? Kebetulan saya dari awal tiup Mm-mm. kak, Oh, alat tapi musik sekarang tiup ya. coba belajar gitu. Apa? Pada awalnya tiup, tapi Mm-mm. sekarang nyoba-nyoba alat musik perkusi kak, Perkusi, kayak oke. gendang-gendang. Berarti alat itu bisa bansi, saluang ya. Iya, Oke. iya. Nah, kenapa sih memilih fokusnya awalnya tuh fokus ke musik tiup gitu? Ya, karena tiup pertama kali yang bikin saya kagum gitu kak. Kagum ya. Apalagi salung Mm-mm. uang itu kan kak, bansi. Ya itu yang buat saya ya cinta lah akan musik tradisi kak. Oke, Itu karena ya saya pilih. Hah? Karena itu saya pilih alat tiup gitu kak. Alat tiup. Iya, lagi pula nih banyak ya beberapa instrumen itu menggunakan instrumen bansi, saluang, dan itu rata-rata meratok ya atau membuat kita sedih. Itu membuat kita Iya. mengingat bagaimana sih pengorbanan atau mengingat kehidupan atau kampung halaman. Ya biasanya seperti itu. Ya, kalau dengar instrumen bansi sama saluang. Nah, kalau kan ini fokus ke alat musik tiup. Salah satunya bisa mainkan alat musik bansi, saluang. Nah, selain dua alat itu, ada nggak sih alat musik yang musik tiup di Minangkabau yang Dika pelajari gitu? Ada kak. Apa Kayak itu? sampelong Mm-mm. dari 50 kota. Ada Sampeleng itu alat musik khusus. bagaimana sih bentuk alat musiknya? Bentuknya eh, besarnya ya mirip-mirip besar daripada saluang lah kak. Oke. Cuman meniupnya tidak perlu, ya tinggal hembus gitu kak. Mm-mm. Ini 50 kota. Oke, kemudian? Saluang pau, Mm-mm. pupui sarung, pupui batang padi. Masih banyak sih kak alat musik Minang sebenarnya. Oh banyak ya. Apalagi kalau ini ya Iya. alat musik puput padi ya, pupuk padi. Nah itu Ya kak. bahan pembuatannya aja tuh dari pelepah pohon apa? Padi ya dari Pohon padi. kok. Mm-mm. Apanya padi kak? Tempat meniupnya. Nah itu kan ada salah satu keunikan ya. Apa sih keunikan dari pupuk padi itu alat musiknya? Ya keunikannya ya dari ya alam gitu kan kak. Hmm? Bentuknya hanya seperti itu, cuman bunyinya pun nadanya cuma satu gini kan aja, nggak apa Oke. namanya Mm. itu, Satu nada nggak doang tutup. cuma. Dan itu ya enak didengar gitu kak. Oke, jadi banyak ya alat-alat musik tiup di Minangkabau yang sudah Dika coba mainkan atau sudah memainkan pasti sudah ahli ya Dika ya. Nah Dika, ini kan ada tadi Alhamdulillah. bansi, salung, apa tadi yang dari Payakumbuh, salempong, Sampai sampelong. sampai long Oke, kak. aku salah nih Ya, penyebutannya. Ada pupui sarunei ya. Taruna ya. Mm-mm. Nah, dari beberapa alat musik tiup itu yang sudah Dika pelajari, apa sih yang susah dan yang gampang gitu ketika memainkan alat musiknya atau belajar memainkan menggunakan alat musik itu? Kalau gampang sih kak, Mm-mm. ya semuanya susah kak. Oh, susah. Tapi yang Heeh. bagi saya yang paling susah Mm. ya saluang tuh, kak. Kenapa paling susah salung itu? Saluang itu kan bambu pelong aja di dalamnya kak. Jadi Mm. teknik teknik menyisih hanguk kata orang sini, kata orang Oke. Minang kan kak. Mm-mm. Nggak putus-putus napas tuh. Ya itu yang bikin susah kak. Dan itu sangat lama baru ya bisa lah di saya tiup itu kak. Oke. Berarti harus berdasarkan teknik pernapasan ya. Nah,
kalau untuk meniup satu alat itu harus membutuhkan proses belajarnya atau harus memutuskan pernapasan itu bagaimana sih? Karena kan ada beberapa teman-teman kita nih yang belajar bansi tapi nafasnya pendek. Nah, apa sih tipsnya dari Dika supaya pernapasan itu lancar gitu? Jadi ketika meniupkan bansi, salung atau alat musik tiup dari ranah Minang ini lancar gitu, nggak tersendat-sendat karena kan jelek ya kalau tersendat gitu. Nah, bagaimana tipsnya? Ya, sebetulnya napas pendek, napas panjang itu nggak berpengaruh sih Kak. Oke. Cuman itu Mm-mm. kan kita menghirup napas Mm-mm. sambil mengeluarkan, itu intinya sebenarnya Kak. Oke, baik. Jadi sambil Nah, ya, bernafas ya ya sambil keluar intinya gitu ya. sebenarnya olahraga sih Kak. Apa? Olahraga banyak rutin. Pernapasan ya, olahraga Terus pernapasan. kayak main sepeda, Heeh. jogging gitu. Terus saya menggunakan, ya ada metode latihan harian agak kayak Apa buat itu? aqua gelas, Mm-mm. saya tiup terus ya, ada airnya di dalam. Oh, mineral yang gelasnya ya. Ditiup terus tuh. Ya Kak. Wah, ini tips yang Ya, bagus ya, yang simple, yang sehari-harian kita melakukan tapi kita nggak tahu nih. Nah, ini dapat tipsnya dari Dika. Nah, selain itu Dika, apa ya Kak? selain itu tips ya untuk belajar pernafasan gitu supaya tidak apa ya, supaya tidak merusak merusak permainan alat musik kita. Selain tadi kan ada beberapa metodenya, ada metode yang Ya, paling gampang itu meniupkan air di apa ya, mineral gelas ya. ya Kak. Selain itu apa tipsnya? Tipsnya Mm? mau mencoba sih intinya. Oke, iya sih. Apapun yang kita pengen coba ada niat ya, terus ada rasa Iya, penasaran gitu ya, Dika ya. penasaran itu Kak. Oke deh. Nah ini untuk berarti dari awal sudah belajar bagaimana menggunakan, memainkan alat musik tiup di Minangka, di alat musik tiup tradisi Minang ya. Nah yang Betul Kak. selain itu kan tadi Dika bilang perkusi. Nah Ya itu Kak. perkusi apa saja nih alatnya yang dimainkan atau belajar gitu? Yang Mas baru saya coba Mm-mm. kayak tambuah tasa, Oke. maaf Kak. Mm-mm. Ya, tambuah tasa itu kesenian dari Pariaman dan Danau Meninjau. Baik. Mm-mm. Terus gandang ketindiak Kak. Apa? Lalu ada gandang serunai. Mm-mm. Gandang tindiak. Gandang tindi itu bagaimana sih? Baru pertama banget ya mendengar gandang tindi. Itu apa sih perbedaan? Katindiak. Hah? Katindiak. Katindia. Iya. Oke, takut salah nih penyebutannya. Oke, gendang katindia itu apa perbedaan dengan gendang-gendang tasa, gendang yang lainnya di alat musik tradisi Minang? Yang jelas dari bunyi dan terus cara memainkannya Kak. Cara memainkannya bagaimana? Kalau gandang ketindiak itu kita memukulnya pakai tangan, cuman ada juga sih orang memukulnya pakai stick itu Kak. Mm-mm. Cuma pakai tangan, itu diletakkan di depan kita, Mm-mm. diletakkan di lantai Kak. Itu Oke, kita pukul mengiringi tarian atau alat musik lain seperti talempong atau mm-mm. alat tiup. Baik. Nah, berarti banyak ya sekarang selain alat tiup, sekarang alat perkusi ya. Nah, Ya Kak. Dika pengen tahu nih, kan sudah menguasai beberapa alat musik tiup atau perkusi di ranah di Minangkabau. Nah, kalau boleh tahu apa sih pengalamannya yang menarik selama belajar alat musik tradisi di Minangkabau ini? Oke, apa Yang nih pengalaman namanya menariknya? ya latihan gitu Kak. Mm-mm. Ya itu emang di ya sampai bisa gitu Kak. Itu yang keharusan gitu Kak. Baik.
Cuman sampai sekarang masih belum terlalu bisa sebenarnya Kak sebetulnya. Oke, jadi masih belajar ya. Belajar Kak ya, masih Oke, latihan. masih latihan. Nah, pengalaman dari ketika memainkan alat musik tiup yang Dika kuasai itu apa? Mungkin apakah ada ketika penampilan ada terjadi kesalahan nih supaya penonton atau pendengar yang tidak tahu terjadi kesalahan, bagaimana tips dari Dika? Apakah langsung diam kah atau mencari nada yang bisa senada gitu, bisa masuk lagi atau bagaimana? Kejadian seperti itu sering nggak kayak Oke, sorry. tampil di acara kayak Heeh, heeh, barale gitu. heeh. Ya kita salah nih, Mm-mm. ya improvisasi Kak. Oh, improvisasi ya. Iya Kak. Cuman itu kalau bisa kan Mm-mm. tidak terjadi Kak. Iya, jangan sampai terjadi ya. Bisa hilang fokus nanti ya ketika memainkan alat musiknya gitu, saking waduh panik Iya Kak. nih. Panik gara-gara salah nada gitu. Jadi ya udah improve aja sendiri ya. Iya Kak Iya. improv. Oke deh. Nah, Dika, kita akan masih berbincang atau ngobrol asik ya. Tapi kita akan jeda dulu. Dan tentunya sahabat Buda juga bisa bertanya di line telepon 0751812414 atau ke nomor yang satunya lagi yaitu di 0811 6609 240 atau ke via WhatsApp dengan nomor yang sama sahabat budaya. Dan Dika dan sahabat budaya kita akan jeda dulu. Jadi tetap bersama kami terus di 92,4 MHz. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Padang. Oke deh sahabat budaya, kita balik lagi di pojok seni budaya perempat RRI Padang ya, untuk edisi Senin 21 Juni 2021, dan tentunya masih bersama Dika. Sahabat budaya, ini seorang pemusik tradisi Minang yang bergabung di BSTM Universitas Andalas Padang, sahabat budaya. Oke deh, masih terhubung ya Dika ya. Ya, Kak. Iya. Nah Dika, ini masih banyak nih di kepala kakak nih pertanyaan mengenai musik tradisi di Minangkabau. Nah kalau boleh tahu nih, di keluarga Dika apakah ada keturunan seniman kah atau bagaimana? Hmm, entah seniman atau apa, cuman ada Hmm? tua cilik di kampung itu, Kak. Oke, baik. Ya. Jadi memang ya atau enggaknya, tapi semoga nih ada keturunan ya. Oke deh Dika, kita akan angkat dulu penelpon berikut ini ya. Ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Iya, halo, Waalaikumsalam. Iya. Umi dulu. Iya, ini Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang ya. Dengan siapa di mana, boleh diulangi lagi? Yang di dapur itu. Unyang. Iya, di dapur itu. Oke deh, silakan Unyang. Ada mau bertanya bersama Dika, narasumber kita malam hari ini? Bapak mengapit sehat. Oke, ditanya bagaimana kabar Dika nih, walaupun sedikit apa ya? Iya, Alam- yang bahasa Baaka banyo, kata Unyang. Iya. Iya. Yang Bangga orang kini keselamatan Tuhan. Indah Unyang. Kini kok Unyang, awak di program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang. Nah, iyo malam kini kok ada salah satu generasi muda yang cinta sekali dengan musik tradisi Minangkabau, yaitu Dika Unyang. Mm-mm. Jadi kita boleh lagu. Apa Unyang? Sudah itu boleh minta lagu. Boleh ya. Beko di program Salam Bejawe jam 21 hingga jam 23 Unyang. Jadi, Iya. Oke deh. ayo semuanya. Mm-mm. Apa nama Ya Uni. alam bahagia ketika ya, semoga ada bermurah hati kita ya. Amin. Nah, Baik. salam lengkap sama pada saudara RI Mm-mm. penyiar ya. Baik Unyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Unyang. Tapi kurang jelas tadi sahabat budaya Unyang tuh berada di mana ya. Tapi titip salam untuk Dika nih, nanya-nanya kabarnya. Semoga sukses, didoain. Oke deh, iya amin ya. Terima kasih juga Unyang sudah bergabung. Oke deh, dan tentunya kita masih membuka line telepon dan via WhatsApp juga bagi sahabat budaya yang ingin bertanya kepada Dika seputar musik tradisi Minangkabau itu bagaimana ya. Dan Dika ini masih ada ya, tadi bertanya apakah ada keturunan musisi. Rupanya nggak tahu nih ada atau enggaknya, tapi insya Allah Dika sudah mengerti mengenai musik tradisi di Minangkabau. Dan Dika, kalau boleh tahu nih Dika, selain musik di bidang musik ya, ada nggak sih bidang lain yang Dika kuasai seperti kayak apa ya, randai atau tari ya, atau bagaimana? sekarang masih fokus di musik sih, Kak. Oh, fokus ke musik saja, baik. Ya. Apa nggak mau coba? Karena bisa jadi multi talent sih ya, keren juga kalau jadi multi talent, bisa nyanyi, bisa main alat musik, bisa nari gitu ya, apalagi berbau tradisional. Nah, itu sangat unik sekali. Nyanyi hobi sih, Kak. Hobi, oke. Jadi bisa nih lagu Minang ya. Tapi ini nanti ya. Sebenarnya sih sahabat budaya, kita mau
mau mendengarkan Dika ya, Dika untuk memakai alat musik, tapi sayang sekali sahabat budaya. Alat musiknya tinggal di Padang ya. Dikanya sekarang di Ya, Kak. kampung. Ini kalau boleh tahu Dika kampungnya di mana ini? Oh, saya di rantau Kak, di Riau. Oh di Riau, oke Riau Pekanbaru. Ujung Batu namanya Kak. Wah kita sama, kakak juga di Riau. Orang Minang tapi tinggal di Riau, itu suatu kebanggaannya bagi kita ya Dika ya. Iya Kak. Oke deh Dika, kalau boleh tahu nih sebelum dan setelah pandemi apakah ada perubahan misalnya jam latihan atau ketika ada penampilan, apakah ada perubahan atau ya sama saja gitu. Tentunya ada Kak. Apa itu? Kayak acara-acara Mm-mm, kebudayaan keseni ya banyak yang tertunda. mm-mm, Ah, ya gitulah Kak, karena pandemi kan. mm-mm. Terus porsi latihan pun jadi berkurang dan Oke. teman-teman sepermainan dalam kesenian Mm-mm. ya cuman bisa lewat media sosial gitu kan Kak, Virtual ketemunya. saja ya. Ya, Oke, jadi walaupun pandemi ya tetap bisa bergabung, bisa latihan ya secara virtual. Baiklah, Dika kita angkat di penelpon berikut ini ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, dengan Bapak siapa nih? Lupa. Pak Nokos ya? Di Nanggalo Riri. Di Nanggalo. Oke, Pak Zam. Iya Riri. Iya, silakan Pak Zam. Pertanyaannya, ini kita bersama Dika. Dika ini seorang pemusik tradisi Minang. Silakan, adakah pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika. Waalaikumsalam Pak. Nah, Dika mempunyai grup musik. Betul Kak, Pak. Apa nama grup musiknya Dika? Bengkel seni tradisional Minangkabau Pak. Pangkalannya? Oke. Gimana? Mangkalnya di mana? Dika? Wah, ini salah satu organisasi di Universitas Andalas Padang, Pak. Oh, Iya, jadi yang punya seperti kampus ya. iya, kampus. Itu tuh kan bisa misalkan ada di kampung atau acara, Mm-mm. itu bisa kan dibukin ya Riri. Wah, ini pasti bisa. Ini biasanya anak-anak muda itu ada manajernya ya, manajemennya yang untuk mengatur itu semua ya, Dika ya. Betul Kak. Iya. Bisa Kak. Kalau Budi tahu Riri, kalau Budi tahu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau masyarakatnya ingin Mm-mm. ada minat, nah, sama yang bisa dihubungi Riri. Oke, langsung saja. Biasanya bisa dihubungi ke ini via apa? Via Instagramnya, Pak. Ada namanya Bengkel Seni Tradisi Minangkabau ya. Bengkel Seni Tradisi Minangkabau Betul, itu. Kak. seni tradisional Minangkabau. Iya bener. Jadi judulnya bengkel. Itu salah satu nama organisasi, Pak. Iya bengkel ya. Iya, Bengkel Seni Tradisional Minangkabau ya, Dika ya. Namanya termasuk unik juga ini. Iya, namanya unik banget karena di sana semua. Kalau bengkel ini kan tempat memperbaiki Heeh. yang rusak. Nah, Iya, ini mempercantik lah, memperindah musik-musik tradisi Minangkabau gitu, Pak ya, Zam. oke. Iya. Ada lagi pertanyaannya lain, Pak Zam? Nah, Ada lagi pertanyaannya? mengenai tampuk batang padi tadi, Riri. Oke, Batang Padi bagaimana ini? Kalau batang padi itu di dengan di kampung ini lah mulai langka kan so. Mm-mm. Jadi kalau dapat tradisi kalau dapat yang besar kembang. Oke, baik. Memang ada jenisnya untuk batang padi, tapi tidak batang padi, gitu. Mm-mm. Lah dari bulu kecil itu. Jadi kalau batang padi itu kan ada batang di yang ditiup tuh batang padi. Mm-mm. Belakang itu kan ada batang kerabi, tidak daun kerabi namanya itu yang ditiup. Iya. Yang menjadi satu terowongan namanya. Mm-mm. Nah itu yang sulit langka mana gini.
Iya. Jadi generasi muda-muda kini memang tidak kenal dari masalah dapet. Mm-mm. Kami di masyarakat itu mendorong itu ke dapet itu di Perkenalkan lagi ya Pak Azam ya. dibudidayakan bagi Baik. terima kasih Riri. Sama-sama Pak Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Zam ya di Nanggalo Dika. Itu Pak Zam banyak sekali pertanyaan menginginkan lagi nih alat musik Pupuy Padang Padi itu diperkenalkan lagi. Nah, ini Dika selaku generasi muda yang sudah cinta dengan musik-musik tradisi Minangkabau, salah satunya alat musik Pupuy Batang Padi. Nah, bagaimana sih untuk mengajak generasi muda menurut Dika bagaimana? Tentunya kayak tadi sih Kak, memberi suatu ide yang menarik itu untuk sesuai perkembangan zaman sekarang. Baik. Tentunya bisa saja Pupuy Batang Padi itu kita komposisikan dengan gaya sekarang, kalian nggak tahu bagaimana. Jadi walaupun bentuknya lama, tapi walaupun alat musiknya tuh langka, tapi bisa diajak ke modern ya, Dika ya. Iya Kak. Oke deh. Nah Dika, ini banyak sekali pertanyaan dan tentunya mungkin masih ada lagi beberapa narasumber yang bukan narasumber ya, beberapa pendengar yang ingin bergabung malam hari ini. Tapi kita akan jeda dulu Dika, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Jadi sahabat budaya tetap selalu bersama kami terus di 92,4 MHz. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Kita masih di program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang dan tentunya masih bersama Dika ya sahabat budaya. Dan tentunya sahabat budaya juga masih bisa bertanya nih seputaran musik tradisi Minangkabau itu bagaimana. Karena ini Dika sudah ada beberapa bidang atau seperti kayak alat musik tiup ya Dika ya. Iya Kak. Jadi sudah ada beberapa alat musik tiup Minangkabau yang sudah dikuasai oleh Dika. Nah Dika, kita akan ke via WhatsApp dulu. Ini sudah ada yang bertanya ya Dika ya. Selamat malam Uni Riri dan Bang Dika. Aku Yani di Balai Baru. Kalau ingin menguasai cara bermain bangsi nih, kira-kira butuh waktu berapa lama Bang? Oke, berapa lama butuh waktunya? Kalau menurut Dika harus berapa lama ini? Kalau bansi Hmm? tahun lah Kak. Oh 1 tahun, oke 1 tahun. Iya. Wah lama juga nih. Oke, kalau salong itu bagaimana? Berapa lama untuk belajar memainkannya? Sampai saya bisa meniup dan menyisihkan anggo Hmm? 1 tahun juga Kak. Cuman sampai sekarang saya masih belajar saluang Kak. Oke, masih belajar ya. Betul Kak. Iya. Nah ini masih dari Yani juga di Balai Baru. Bangsi itu ada jenisnya nggak Bang? Berarti berapa macam alat dari bangsi itu berapa macam sih jenisnya? Itu bansi tergantung nada Kak. Oke, Ada baik. bansi C, Mm-mm. enggak. Mhm. Kalau kita memainkan mengiringi suara orang dari C atau musik lain dari C atau bansi F, bansi G. Lalu ada juga bansi ini Mm-mm. yang betul-betul tradisi yang asli lah gitu Kak. Oke. Dan masa sekarang. Nah, Oke. Jadi ada ya beberapa bangsi jenisnya ya, Dika ya. ya Kak. Oke. Nah, itu apakah sama teknik memainkannya atau memang sama saja? Mungkin beda tangganya doang nih, nada tangganya atau bagaimana? Eh, Cara memainkannya kurang lebih sama Kak. Cuman Mm-mm. yang lama itu yang tradisi itu di bawah itu ada lubang 2 dan tangan itu ketika kita buka semuanya ya kita buka semuanya gitu Kak. Oke, ketika Jadi- perintahnya suruh buka semua, jadi lubang alat tiupnya tuh terbuka ya semuanya ya. Nah, kalau yang sekarang tuh Mm-mm. ketika misalnya bansi C ya Kak, Mm-mm. C, D, E ketika Mi lah Kak. Mm-mm. Itu yang lubang re-nya tuh bukan yang nomor 2 dari bawah itu kita tutup ya. Oke. Kita buka semuanya gitu. Baik, jadi itu ya tekniknya atau proses memainkan alat musik tiupnya ya, Dika ya. Ya, Oke deh. Nah ada satu lagi pertanyaan, apa sih uniknya bangsi dibanding alat musik tiup lainnya? Apa uniknya? uniknya bansi ya bansi itu unik Kak. Mm-mm. Kita bisa mengiringi apapun musik di Minang musik Minang lah gitu kan Kak. Mm-mm. Nadanya lengkap do re mi fa sol la si do itu ada di bansi gitu kan Kak. Oke. Jadi sama bangsi aja ya. ya. Berarti itu keunikannya gitu sahabat budaya. Jadi jangan sampai nggak tahu nih apa keunikan dari bangsi. Bangsi itu ukurannya ya segini ya, nggak terlalu panjang ya. Yang panjang itu salong ya, kalau Dika ya. Iya Kak. Oke deh. Nah Dika kalau boleh tahu nih bagi teman-teman kita yang mungkin ada ya tidak sempurna seperti kita, ada kekurangan fisiknya. Bagaimana sih untuk apakah bisa mereka untuk memainkan alat musik tiup terutamanya atau alat musik perkusi itu bagaimana tips yang harus Dika kasih tahu?
Maaf, kekurangan apa tadi Kak? Disabilitas, bisa kita bilang disabilitas ya, ada kekurangan fisik gitu, kayak tunanetra atau tuli gitu. Nah, bagaimana untuk mengajari mereka untuk mengetahui tangga nada di salah satu di alat musik tip gitu? Eh, Kurang tahu sih Kak. Mm-mm. Cuman ada pepatah menyebut Kak, Iya. kurang kurang butuh paham buih selalu lupa Kak. Itulah kayak ada menyebutkan untuk itu Kak. Oke, ada pepatah Minang ya untuk menyebutkan itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin ada kekurangan fisik, itu bisa sebenarnya bisa ya untuk belajar alat musik, apalagi alat musik tiup. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kayak nggak pede, insecure dengan diri walaupun ada kekurangan, tapi kita bisa untuk memainkan alat musik, terutama alat musik tiup gitu. Oke deh Dika, ini masih ada lagi beberapa pertanyaan untuk Dika. Apa sih motivasinya untuk eh, pengen main alat musik? Apakah ada motivasi dari teman atau dari misalnya menggemari salah seorang yang dia memang di bidang musik nih, jadi aku harus belajar gitu, atau bagaimana motivasinya dari siapa sih gitu? Moti kayak mengidolakan orang itu Kak. Iya, mengidolakan. Apalagi kalau di Minangkabau itu pasti ada ya beberapa musisi Minang, terutama yang menguasai alat musik tiup. Apakah ada gitu? Ada sih Kak. Mm-mm. Eh, dari tiup sendiri eh, mungkin ada namanya Bang Pandi Pratama, terus Bima Dwi. Mm-mm. Ya, ya saya sangat mengidolakan orang itu Kak, Oke. untuk bermain luang gitu Kak. Mm-mm. Jadi karena termotivasi ya, karena mengidolakan orang atau mengidolakan yang apa ya, orang yang memang memiliki motivasi untuk diri kita untuk belajar, keinginan ya untuk belajar bagaimana alat musik itu ya, apalagi alat musik tradisi ini berbeda dengan alat musik modern ya sahabat budaya, karena ya salah satunya uniknya masih menggunakan alat-alat musik tradisi seperti bansi, salung, pupui batang padi itu dan banyak lagi sahabat budaya. Oke deh. Nah, kalau di organisasi di BSTM nih, apa sih yang didapatin sudah bergabung di BSTM itu Dika? Yang saya dapatkan kekeluargaan Kak di Mm-mm. sana, Mm-mm. bingkai seni tradisional Minangkabau itu Kak. Oke, jadi kebersamaan, kekeluargaan ya, dan ilmu Iya Kak. tentunya. Karena Iya, kalau iya, Kak. iya, kalau nggak ada teman, biasanya kata ada pepatah kan, berteman dengan penjual parfum kita akan mendapatkan parfumnya. Nah, apalagi sama seperti Dika berteman dengan teman yang pinter alat musik, dapat ilmunya ya. Iya Kak. Oke, dah. Ini masih penasaran karena Dika tadi ada menyebutkan di awal ya, alat musik tiup sama alat musik perkusi. Di alat musik perkusi itu menguasai gendang tasa ya, sama gendang katindia. Iya benar ya. Betul, Kak. Takut salah nih penyebutannya. Nah, apa sih istimewanya memilih beberapa alat perkusi itu yang ada beberapa macam yang sudah dikesebutin? Istimewa dalam misalnya Kak, Mm-mm. ada Misalnya seperti wah tadi Bansi nih unik karena ada beberapa apa ya, beberapa macam gitu. Terus nada tangga nadanya ya kebalik nih. Tangga nadanya itu ada beberapa juga. Nah, kalau di alat perkusi kan cuma dipukul doang, terus dipegang atau bagaimana. Nah, itu apa nih keistimewaannya Dika daripada alat musik yang lainnya? kayak tambua tasa itu kan Kak, Mm-mm. mainnya kan berkelompok gitu Kak. Jadi dalam kelompok itu bisa, Mm-mm. dulu pernah ada 100 gandang tambuan mereka. Mm-mm.
dan itu hanya beberapa tasa sebagai pemimpin dalam gendang tasa untuk memimpin permainan tambua gitu kan Kak. Oke. Eh, itu serentak semuanya gitu Kak, temponya dan lain-lain, bunyinya pun Kak, dan orang semua tahu. Itu ya istimewa bagi saya sih Kak. Bisa main rame-rame. Oke, dan itu pun bunyinya nyaring banget ya, tambua tasa ya. Ya, Yang berasal dari gubu-gubu. yang berasal dari Pariaman ya. Ya, Pariaman dan meninjau Kak. Oh, udah meninjau. Oke, itu ada dari daerah, perbedaan daerah itu apakah sama bentuk alat gadang apa tambua tasanya atau bagaimana? Apa perbedaan antara dua daerah itu? Eh, yang jelas berbeda tuh bunyinya sih Kak, Mm-mm. dan eh, ya bunyi dan irama memainkannya Kak. Oh, irama memainkannya itu bagaimana maksudnya? Eh, Sesuai, ada lagunya juga kalau kami bilangnya Kak. Oh, ada lagunya. Baik. Beda itulah Kak, beda cara main, Mm-mm. beda gerak-gerik dalam permainannya. Kalau diperhatikan sekali, Mm-mm. gendang dan tasanya pun berbeda gitu Kak. Kalau Oke. lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan itu perbedaan Apa, yang Kak? apa sih yang beda banget gitu yang orang awam tuh tahu wah ini dari Pariaman gedang tasanya. Kalau meninjau ya, Ya, itu apa bedanya? kita yang tahu kan Hmm? Pariaman itu daerah pesisir gitu kan Kak. Iya. Daerah pantai, dan Mm-mm. meninjau dare. Dare. Di, dari situ kan kita tahu kalau di Pariaman orang memain tambur tasa itu menggebu-gebu semangat, maksudnya ya keduanya semangat, maksudnya kayak Kak, ya kuat lah bunyinya gitu Kak, dipukul keras-keras gitu. Lebih meriah gitu ya. Itu ya, dalam acara tablik kan bisa kita dengar Kak tambur tasa kayak mana tablik. Oke. Terus kalau di Maninjau mendayu-dayu gitu Kak. Oh, mendayu-dayu. Jadi ya Lebih teriak membuat kita danau meninjau oke. kalau orang menyebutnya. Jadi itu perbedaannya ya, tambua tasa dari Pariaman sama tambua tasa dari Maninjau. Iya Kak. Iya. Nah, untuk cara teknik memainkannya dipukul saja atau bagaimana? Iya, dipukul aja Kak pakai stick. Stick ya. Oke, pasti berat Iya, ya. Itu biasanya di Berat, apa ya, diikatin di bahu gitu, digantung di bahu, terus mainin gitu ya. Iya Kak. harus punya kekuatan juga nih, karena biasanya sekali main itu berapa jam sih Dika sekali tampil? Bisa setengah jam atau sejam Kak. Apalagi kalau arak-arakan bisa berkilo-kilo. Jadi itu beban ya untuk yang memainkan tambua tasa yang alat-alat musik yang gede ya. Iya Kak. Oke deh. Nah, boleh diceritain pengalaman yang menarik sekali selama Dika memainkan alat musik tradisi Minang. Apakah mungkin karena bangga dengan alat musik Minangkabau atau yang lainnya gitu. Pengalaman yang menarik deh, suka dan dukanya gitu mengenal alat musik tradisi Minangkabau ini. Ya, yang pertama saya dari kecil tinggal di Provinsi Riau gitu kan Kak. Oke. Ya jauh lah. Minangkabau. Hal-hal Minangkabau. Saat SMA pun emang di Sumatera Barat, cuman di pondok pesantren gitu kan Kak. Ketika musik Minang ternyata indah gitu, kampung halaman saya sendiri dalam bentuk musik tergambar Minangkabau di sana gitu Kak. Oke. Ya itu sih Kak. Oke, jadi Mengharukan gitu. mengharukan ya. Karena itu Ya. apalagi bagi para perantau memanggil apa? Minang memanggil pulang ya. Minang ranah Minang Maimbau gitu. Karena kalau sudah mendengar
kalau sudah mendengar alat musik bansi, saluang, sudahlah itu ya, hati bisa menangis gitu. Rasa pengen wah melihat Sumatera Barat, bagaimana perkembangan kampung ya. Dan tentunya itu bagi para perantau sangat merindukan sekali gitu ya. Oke deh, Dika, kita hampir di ujung waktu ini. Satu pertanyaan lagi, apa sih harapan ke depannya untuk seni tradisional Minangkabau, terutama di bidang musik tradisi ini, menurut Dika bagaimana? Ya tidak jauh sih dari saran orang-orang yang lain gitu Kak. Kayak ya cintailah musik-musik tradisi kampung halaman kita sendiri. Ya untuk yang tua misalnya ya diturunkan kepada yang muda gitu Kak. Yang muda mau belajar gitu Kak. Oke, jangan gengsi juga ya. Ya Kak? Jangan gengsi juga gitu. Kadang orang pengen main tapi gengsi. Jadi ya nggak tahu nih ilmunya jadinya ya. Gengsi bertanya maksudnya. Segan bertanya gitu. Harapannya tidak hilang, walaupun tidak suka, minimal sejarahnya kita pertahankan gitu Kak. Iya, baik. Oke deh. Dika, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng Perempat RRI Padang untuk malam hari ini ya. Dan tentunya juga terima kasih nih bagi sahabat budaya yang sudah bergabung juga tadi. Dan kita akan berjumpa Senin depan dengan narasumber yang berbeda juga sahabat budaya. Baik, terima kasih Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Oke deh sahabat budaya, tadi kita sudah ngobrol asik ya bareng Dika. Ini salah seorang pemuda yang cinta banget dengan seni musik tradisi Minangkabau. Dan tentunya sahabat budaya, sampai di sini program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang edisi Senin 21 Juni 2021. Tetap bersama kami terus di 92,4 MHz. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.